Dia habis ikut PON Aceh, terus ada berita kalau dia terkena kesangkut doping di PON sebelumnya. Saya cerita mungkin pertama kronologisnya dulu kali ya. Dari awal kok dari awal kita coba. sediain waktu. Tapi jangan dari awal fitness. Maaf, ini Bapak ada indikasi doping. Ya. Terus saya tanya, doping apa Bu? Ini terkena steroid, saya bilang. Oh bukan, ini ada unsur zat yang dilarang doping. Apa tuh Bu? Jadi 3 tahun yang lalu itu diungkit sekarang, padahal di situ udah ditutup sama SK. Yes. SK-nya udah keluar. Yes. 3 tahun yang lalu baru diungkit lagi. Ya, setelah saya menang. Setenang. Ya. Prapon Bengkulu juga nggak diungkit. Ini keanehan nomor 3. Bermasalah si Anu nggak bisa ikut, mohon maaf. Kan harusnya kayak gitu ya. Iya, harusnya Tadi begitu. kan bilang Jangan tanding dulu baru dijegal. betul, Iya, kan iya. tadi ada technical meeting yang saya bilang. Bahkan Apalagi ada PMI statusnya tuh. kan scoring. Nah. Ya. Statusnya itu scoring. Baru mau daftar aja udah. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita kembali di Strongman Podcast. Dan ini kita kedatangan kemarin udah Dodi. Ya. Sekarang legend lagi nih. Yes. Ada Bang Afu Rahmat Wijaya. Wih, tepuk Tapi tangan pas dulu. banget ya. Kenapa bro? Kan gue ke Irlandia waktu itu. Oh ini masih nyambung omongannya. Masih nyambung. Gue Oh, ke Irlandia iya. waktu itu kan sama Bang Dot sama Ko Afu. Oh bertiga? Iya. Nah, Yakin bertiga? Bertiga gue. Nah tiba-tiba sekarang ini pas banget sih. Oh, iya. Pas banget. Pas kemarin emang banyak banget yang mention. Bang ini tolong dibantuin salah satunya tuh atlet bikini senior kita Mbak Sita. Itu Perbavi juga? Bukan Mbak Sita. Kalau Mbak Sita kan AFBB. Oh, Mbak Sita. Oh, kenapa juga. Mbak Nah, Sita? dia suruh, Bang ini lu harus tolong ini nggak bener nih gitu kan. Lu harus temuin dia. Kalau perlu undang podcast. Oke Mbak Sita. Nah, akhirnya hari ini Oke, tercapai. Mbak Sita ini requestan saya sebenarnya. Oke, brother, apa kabar, brother? Baik, brother. Ini masih setelah PON sibuknya apa nih? Ya biasalah kalau kita mah ngajar, latihan, ya itu aja. Kerjanya ya itu. Kita ya nggak bisa apa lagi. Ini eat, train, sleep ya. Translate. Atlet banget ya. Atlet banget ya. Lihat pada forearmnya pada berantakan ya guys, urat-uratnya. Jadi kalau dari kamera nggak kelihatan nih tuh. Pak Canggih udah berantakan, ini lebih berantakan lagi uratnya. Ini kurang makan, brother. Sekarang berat berapa emang? Ya stabil 86, 87 lah. 86. Kalau tanding aja 85 ya, 85 plus ya. 85 plus ya. Cuman beda komposisi aja kalau saya. Dan kemarin ini habis ikut PON di Aceh. Terakhir itu. Terakhir. Dan lo mau lanjut atau gimana? Ya, pensiun udah gitu, umur juga kan udah lewat. Kalau seandainya mau maksa juga nanti berikutnya kan berarti udah Master. Musim Nggak master. ada juga ya? Sini kan nggak ada kalau PON. Gitu. Apa lu nggak ada keinginan mau FBB, brother? Enggak lah, udah saatnya pensiun kayak udah umur segini mah. Enggak kalau ya brother ya. Brother ya. Ya bro, menurut lu emang kalau binaraga ada prime umurnya nggak sih? Ada ya pastinya. Cuman kan balik lagi ya, semua wadah kan disediakan sama federasinya. Kalau ke FBB kan disediain master ya. Oh kita nggak ada ya di sini. Nggak ada gitu. Walaupun kelas master tetap AFBB ya AFBB, lawannya kakek-kakek keker juga walaupun Kakek-kakek TRT ya. Oh iya, jadi brother ini brother Afu datang ke podcast kita. Ini mau cerita nih katanya. oke. Karena dia habis ikut PON Aceh. Terus ada berita kalau dia terkena kesangkut doping di PON sebelumnya. Ya. Ceritanya gitu. Oke. Coba bisa diceritain nggak, brother? Gimana awal ceritanya lo bisa ada di posisi ini? Nah, cuman sebelum ini melangkah lebih jauh, nah gue mau nanya dulu nih sama Ko Afu. Tapi di saat PON itu, PON apa nih? PON Papua kan? ya PON Papua lah, PON Aceh lah. Ko Afu udah bisa memastikan belum kalau Ko Afu itu gue tuh nggak ada doping gitu, tidak terdeteksi doping. Oh iya dong, udah pasti. Karena benar-benar nggak terbukti ya. Ya setahu saya kan saya sudah ngikut PON berarti kurang lebih 4 kali ya dari 2006
PON Kaltim. 2012 saya nggak ikut, saya sakit, ada halangan. 2016 di Bandung. 2021 jadinya PON 2020 karena kan mundur ada Covid. 2021 PON Papua. Yang terakhir PON Aceh 2024. Dan di situ benar-benar tidak terdeteksi doping gitu. Yes. Oke. Nah, sekarang nih masalahnya apa nih Ko Afu coba. nih? Yang paling ganjel apa Ko Afu? Oke, saya cerita mungkin pertama kronologisnya dulu kali Iya, ya. dari awal Ko Afu, Dari tenang, awal kita coba. sediain waktu. Tapi jangan dari awal fitness. Lama. Kelamaan podcastnya 3 hari. Langsung dari PON aja, PON Papua. Ya. PON Papua 2021. Ya. Jadi ketika PON Papua kan kita tanding tuh Kelas apa? Ko? kelas 85 plus. Ya kan, selesai tanding kan kita pada masih menunggu hasil doping kan. Ini Belum ada. udah kelar nih. Pas selesai tanding nih kan masih Ko Afu menunggu. juara berapa? Saya kebetulan kemarin di PON 2 perak. Oh, yang pertama Ya, pertama Aceh. siapa namanya? Andre Marta, kawan kita juga. Juara 3? Juara 3 kalau nggak salah Nur Iksan ya. Oh, Jogja. Iya Jogja ya. Oke. Pada saat itu kalau nggak salah ya. Ini udah selesai nih misalnya. Selesai. Hari berikutnya. Nah, hari berikutnya kan semua pada atlet pada menanti tuh. Ya. Menanti hasil. Nah, kalau nggak salah bulan 1 saya dapat awalnya telepon dulu dari pada saat itu Ladi. Selamat sore apa selamat malam lah. Dengan Pak Rahmat, iya Bu. Kan yang cewek itu ada telepon. Nah, namanya Ibu X lah. Ada apa ya Bu? Ini kami dari Ladi ingin mengkonfirmasi Bapak terkena indikasi doping katanya tuh. Ini berapa lama setelah PON Papua? Kurang lebih 2 bulanan ya. Soalnya PON Papua kalau nggak salah bulan 10 atau bulan 11. Itu bulan 1 kalau nggak salah tuh ya. Sorry, ini bonus sudah turun. Itu udah turun. Oke. Kalau Papua udah turun. Ini berapa Sorry, lama? Belum turun. Ntar ya, saya ingat dulu. Nggak apa-apa, inget Oh, aja. iya. Udah kayaknya udah. Saya mau makan dulu Iya. soalnya. Nah, itu berapa lama setelah pertandingan selesai, turunnya berapa lama? Itu cepet sih kalau nggak salah. Kalau Banten, khusus Banten ya. Iya. Itu kurang lebih 2-3 minggu langsung turun. Oke. Setelah hasil diumumkan kan. Oke. Gitu. Udah keluar tuh ya. Sorry. Tiba-tiba ada telepon ini dari Nah, Dr. X. Kan sambil menunggu untuk pemastian kan. Nah, dibilang telepon yang tadi sama Ibu X. Dengan Pak Rahmat, iya Bu, maaf, ini Bapak ada indikasi doping. Ya. Terus saya tanya, doping apa Bu? Ini terkena steroid, saya bilang. Oh bukan, ini ada unsur zat yang dilarang doping. Apa tuh Bu? Nah disebut, pada saat itu nggak paham, tapi sekarang udah paham. Hidroklorotiazid. Terus Apa itu kalau bahasa sederhananya udah? saya juga kagak tahu, saya searching di Google aja juga bahasanya itu. Oh iya. Oke, terus dia bilang kami akan lampirkan hasil lab, yaitu berdasarkan hasil Adams apa juga, mungkin saya juga kurang paham ya. Oke, dikirimin tuh kan ada chatnya juga tuh, dikirim dari chat yang pertama telepon tuh, kayak dikirimin. Terus besokannya saya baca-baca hidroklorotiazid itu ternyata adalah obat darah tinggi. Nah, saya chat. Ada tuh bukti chatnya. Kan si Iado juga ada screenshotnya kan. Saya bilang, Bu, jadi saya mau nanya, ini hasil resminya mana? Saya terkena dibilang unsur hidroklorotiazid. Jadi yang pasti saya tidak terkena unsur steroid ya Bu. Jadi tidak ada testosteron, stanozolol, ya kita arti pada tahu lah apa yang namanya steroid kan. Dan lain-lain saya bilang. Terus ini baiklah Pak Rahmat, ada tuh chat yang bisa nanti mungkin ditampilkan atau bagaimana. Baiklah Pak Rahmat, nanti saya akan minta ke lab Qatar. Ada tulisannya tuh, bisa dibaca. Lah berarti dia minta hasil lab, berarti yang ini apa? Kan saya jadi bingung dong. Terus terus saya bilang, baiklah Bu, pelatih akan menunggu hasilnya. 2 minggu kemudian, kalau nggak salah itu itu kan tadi 30 Januari. 2 minggu kemudian 14 atau 15 Februari itu juga ada bukti cacat, nanti bisa dilihat, ditampilkan. Saya tanya, Bu, bagaimana dengan hasil labnya? Apakah sudah diminta? Terus sekaligus pelatih juga minta hasil lab yang di Blok M, karena pada saat itu ada OOCT, out of competition. Out of competition. Oh, di luar pertandingan Iya, ngetes. sebulan setengah kurang lebih sebelum tanding kita atlet-atlet kan dites dulu tuh. Berarti sorry, gua perjelas lagi. Jadi ini OOCT dilakukan sebelum PON Papua. Betul, di Blok M. Sebulan setengah. Kurang lebih sebulan setengah atau mungkin
hampir 2 bulan. Yang ikut atletnya apa semua atau hanya semua orang tertentu? kelas. Semua kelas yang mau tanding di PON di OCT dulu. Jadi yang udah ikut prapon ya? Yes, yang sudah ikut prapon. Termasuk brother? Iya, kita dites juga kan. Nah dari sana kan berarti lolos tuh. Nah saya minta hasilnya di sana, kan saya tanya, baiklah ibu, saya tunggu hasil yang lab yang ini dulu nih. Yang mana nih? Tadi kan Qatar. Yang Qatar kan hidrokolorisis, dia bilang baik, nanti kan saya minta. Kan nggak ada jawaban tuh. 2 minggu kemudian saya nanya lagi kan, juga tidak ada respon. Ya udah berarti nggak ada masalah dong saya pikir ya. Kan tadi kan dibilang akan diminta. Nah. Ya, tapi kalau menurut saya itu jadi masalah karena dia sudah menghubungi, bilang ada indikasi doping. Tapi nggak bisa tanggungjawabkan. Iya, nggak bisa. Dia tuh nggak bisa mengabarkan sesuatu tanpa bukti yang jelas gitu. Nih lo kena doping nih, indikasi doping gitu kan. Walaupun cuma indikasi, lo buktiin dong. Ya kan, yang lo maksud indikasi itu apa? Jadi kan orang tuh nggak bingung. Ya kan, giliran diminta, oh gue kena doping nih, ya udah indikasinya mana, terus tiba-tiba ngilang dia, itu nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Itu kalau menurut saya, walaupun Koafu bilang, oh berarti menurut gue nggak ada masalah, tapi menurut saya ini masalah, gitu. Oh ya juga saya sempat tanyakan juga berdasarkan report, berarti kan kalau kita dites kan berarti ada unsur-unsur, katakanlah tadi kan tidak terkena doping steroid, berarti kan testosteron, stanozolol, winstrol, bla bla, negatif sama seperti kita cek lab darah kan. Itu pemikiran saya. Jadi kalau kita cek kan, oh Anda terkena katakanlah batu ginjal, tapi SGPT, SGOT liver bagus. Terus katakanlah fungsi HDL, LDL, kolesterol bagus, tapi yang bermasalah mungkin di ureumnya atau di kreatininnya kan, apa yang dites apa yang negatif. Nah itu juga saya juga kurang paham terus terang. Oke, karena selama ini kan saya tidak terkena indikasi doping. Tiba-tiba ada telepon tuh, udah berarti kan saya udah, kalau sampai di PON Papua kan 3 kali, kalau mau PON Aceh 4 kali kan. Nah udah saya kurang paham. Intinya saya minta hasil lab resmi yang ada kop surat, yang ada stempel, yang ada sampel nomor saya. Terus dia bilang kan dia minta akan minta di lab Qatar. Nah, jadi saya bertanya dalam hati, ini hasil berarti apa dong? Kok bisa nunjuk sampai saya? Sekarang belum ada. Nah sekarang itu lab Qatar itu ngirimin nggak? Ya nggak ada kan, makanya saya bilang setelah 2 minggu pun saya tanya, tidak ada. Oke, ini kan kronologis yang tadi nih. Sekitar seminggu apa 2 minggu kemudian keluar SK. SK PON Papua yang terkena doping. Oke. Yaitu kalau di kelas kelas binaraga, cabur binaraga, bukan kelas binaraga. Ada Jangan sebut orang. nama brother. Ya, daerahnya ya, aja. ada 4 orang. Daerah saya nggak ingat, pokoknya ada 4 orang, bisa dilihat sendiri. 4 orang terindikasi, nama saya tidak ada. Oke, berarti clear saya tidak terkena doping. Oke, selesai. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dari sana keluarlah SK kedua. Oke. Kenapa keluar SK kedua? Berarti saya tidak terkena doping. Yang terkena doping kebetulan di kelas saya. Yang ada di kelas saya yang juara 1 terkena doping. Jadi saya naik peringkat. Oke. Berarti saya dapat SK naik peringkat. Oh ya, just info untuk teman-teman semua di sini, saya mau ngejelasin kalau PON itu memang ya, kalau seandainya satunya itu kena doping, yang 2 itu naik. Kalau yang 3-nya kan otomatis ada peraknya yang kosong nih. Ya, naik. Jadi yang 3 juara 2, yang juara 4 juara 3. Iya, itu pasti akan keisi. Jadi untuk info untuk kalian semua aja. Oke, lanjut kok. Lanjut. Satu hal saya tambahin, waktu yang di PON Papua. Bandung, saya PON tambahin. Bandung? Iya. Saya tidak terkena doping, tapi yang di PON Bandung yang perak terkena doping. Oke. Tapi ya tidak naik peringkat. Loh. Terus nggak yang isinya nggak ada? Ya kosong aja, pada saat itu ada kesepakatan, bisa dicek, ya tidak ada kenaikan peringkat semua. Lah, bukan kok di bisa kelas saya gitu? aja. Yang kalau di Bandung kalau salah ada 8 orang ya yang Oh ya, waktu itu PON sempat 2016. viral, ramai banget ya yang kena dopingnya ya. Iya, yang 8 orang, dan juga yang cukup viral juga yang namanya bisa berubah tuh. Yang dari 2 orang itu tiba-tiba besokan pada diumumin kena, besokannya berubah. Oke, ini kejanggalan kedua ya. Ini kejanggalan itu kedua. Tapi yang di PON Bandung ya. PON Bandung itu kelasnya brother juga? Bukan. Yang di kelas saya yang terkena doping juara 2, pas di PON Bandung saya juara 3. Ya, nggak naik. Nggak naik. Harusnya lu dapat perak. Naik. Ya, Dan harusnya harusnya naik. bonus juga tambah harusnya. Tapi enggak. Gitu. Oke, Makanya ini keanehan kedua ya. Sorry, gue tanya lagi nih brother. Apa tuh? Kan lu udah naik ke PON Papua, berarti emas. Berarti bonus lu nambah dong? Ya, nambah. Nambah. Gitu. Oke, terus? Oke, lanjut. Setelah berarti kan berarti udah masalah udah clear tuh ya. Iya. Ada hampir lama, berarti udah 3 tahunan. Ini
tutup nih PON Papua nih. Udah selesai, nggak ada Ah. masalah tuh. Berarti udah sah kalau Karena Koafu ada Ya. SK-nya. Ada SK, juaranya ya. karena ada SK. Kalau SK itu biasanya yang tanda tangan siapa aja, brother? Kan ada, kalau nggak salah dari sana, kalau nggak salah ya, bisa dibuka aja, ada ketua IADO, tembusan Menpora, terus ketua PBPBV dari KONI Banten juga. Berarti itu mempunyai kekuatan hukum SK itu. Ya iya dong. Harusnya iya. Ya, harusnya gitu ya. Oke. Kayak lu udah terlegitimasi kalau lu juara PON gitu kan. Iya. Brand gitu. Iya. Oke. Terus Kan makanya posisi peringkat juga sudah sah di sana. Posisi Oke. peringkat ya atlet-atlet yang mewakilinya kan. Dengan adanya SK itu. Yes. Oke. lanjut. Terus lanjut kan naik SK peringkat 2, berarti atlet itu juga naik peringkat lagi kan. Iya. Nah, oke, itu SK, makanya itu SK kedua. Mm-mm. Berarti udah clear dong ya, saya tidak terkena. Mm-mm. Terus 2020 Dan bonus juga udah turun udah ya. turun. Semua udah clear Sebelumnya semua kan sebelum ya. dari SK-nya kalau khusus Banten udah turun. Oke. Ada oke. beberapa daerah udah turun duluan. Oke, lanjut. Lanjut. Menuju ke PON Aceh. PON Aceh. Sebelum PON Aceh saya ikut Prapon Bengkulu dulu. Tahun? 2023 kalau nggak salah. Oke. Kan soalnya PON-nya 2024, jadi Ya. Prapon setahun sebelumnya. Habis itu nggak, ini sebelum dari PON Papua ke Prapon Bengkulu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, terus? Nggak ada berita apa, nggak ada apa. Hmm. Sampai selesai tanding pun saya nggak ada masalah. Sampai Di Bengkulu ini. Di Aceh kan Bengkulu udah beres tuh. Lanjut PON Aceh. Oke, Saya tanding, naik podium, tanding, selesai menang, emas. Mas. Oke, Juara 1, juara 2-nya daerah mana? Aceh. Oh, juara 3? Ya kebalik, juara 3 Nur Iksan kalau nggak salah. Kalau Oh, nggak salah. Nur Iksan spesialis juara 3 begini. Oke, terus. Terus udah selesai. Nah, besokannya ada laporan. Saya dapat berita sama orang KONI Banten. Bang Afu, ini ada berita dari IADO bahwa Bang Afu lagi dalam proses coursing, jadi tidak sah. Wah, saya bingung. Loh, kok bisa bilang saya terkena masalah coursing? Dan selama ini saya tidak ada pemberitahuan. Terus Indo Federasi pun juga tidak tahu. Kalau udah tahu pasti kan Indo Federasi dulu yang jegal saya. Dan KONI Banten pun harus ada pemberitahuan dong. Kalau kan nggak mungkin atlet diberangkatkan, uang Ya. bulanan juga dikasih. Ya. Ya kan, kalau emang saya ada indikasi. Mereka semua tidak tahu, maka sampai selesai tanding pun nggak ada masalah. Dan yang lucu, kalau dibilang IADO saya ada masalah, 3 hari apa 2 hari sebelumnya kan ada technical meeting manager. Ya. Itu Sebelum tanding ya? Sebelum tanding itu yang di Aceh. Dihadiri oleh pihak IADO juga, bahwa saya sah, kan ada tuh videonya, boleh tampilkan nanti. Oke, sebentar sebelum lanjut lagi saya potong. Kenapa ada indikasi coursing? Materinya atau bahannya tuh apa yang bisa menunjukkan Koafu itu kena coursing? Nah, itu tadi makanya pertama kan awal kayak saya kagak tahu pas setelah sehari kemudian dia bilang dia sudah meng-email saya. Oke. Enggak, bahannya untuk dia bilang kalau Koafu itu pelanggaran apa yang Koafu langgar, yang Koafu lakukan supaya ada vonis lo di coursing. Itu yang tadi yang tadi saya cerita yang hidroklorotiazid itu Yang tahun-tahun lalu itu. Oh, iya, yang 3 tahun yang itu. Yang Dr. X itu bilang? Iya. Jadi 3 tahun yang lalu itu diungkit sekarang, padahal di situ udah ditutup sama SK. Yes. SK-nya udah keluar, Yes. 3 tahun yang lalu baru diungkit lagi. Iya, setelah saya menang. Setenang. Iya. Prapon Bengkulu juga nggak diungkit. Ini keanehan nomor 3. Oke, Ya. terus. Oke, lanjut. Sorry, gue potong dulu. Jadi gue juga menyaksikan nih, bro ya. Abis penyerahan medali Binaraga PON Aceh, sehari setelahnya ada berita di salah satu portal itu pengalungan medali ke atlet Aceh kalau nggak salah. Jadi punya ada 2 medali gitu ya. Ada 2 medali, ada 2 juara. Iya. Tapi yang sehari setelah pertandingan medalinya masih ada di brother kan? Masih ada mas saya kan nggak ada berita belum ada berita penarikan medali. Jangan-jangan itu medali gue, bro. Kayak mana bisa juaranya 2? Ya saya nggak tahu kan pada saat itu kan kita masih dalam proses nih. Sebenarnya kan belum sah juga kan. Tapi sehari sesudahnya Tapi udah ada bisa pengumuman ya? Nah itu dia. Pengumuman juga pengumuman nggak resmi, bukan dari Indo Federasi. Ya kan? Akhirnya kan setelah pertandingan kalau ada yang protes keberatan apa kan diselesaikan di sana. Ada PB PON kan. Nah, saya berserta tim pada saat itu protes. Tim ini maksud tim Banten? Tim Banten. Oke. Berdasarkan apa? Kita berargumentasi tuh. Nah, dari Sedem Banten ya kan ke sana menanglah di PB PON, surat SK PB PON bahwa saya sah. Gugatannya. Ya, gugatan yang coursing itu tidak mental.
Oke, jadi begitu ada skorsing dibanding lah. Ya, dibilang ada skorsing dari IADO. Ya. Tapi induk federasi tidak mengetahui juga. Makanya induk federasi ya bilang saya sah. Oke. Bisa ditanya sendiri langsung pada saat itu ketua technical delegate cabur binaraga. Ya. Bisa ditanyakan langsung ke Mr. X, yang nggak usah sebut nama, bisa dicari. Dia bilang Afu tidak ada salah, tidak ada cacat sedikit pun karena sudah memenuhi full syarat administratif. Jadi tidak bisa diganggu gugat, makanya sah. Kalau enggak pasti Afu dulu yang saya jegal. Nggak mungkin saya izinkan bertanding. Kan gitu udah pasti dong. Logikanya gini nih bro, ini logika gue nih. Kayaknya misalnya di acara timbang badan sebelum PON itu kan kumpul semua perwakilan atlet ya, PB-PB-nya. Ini yang bermasalah si Anu nggak bisa ikut, mohon maaf. Kan harusnya kayak gitu ya. Iya, harusnya Tadi begitu. kan bilang Jangan tanding dulu baru dijegal. betul, Iya, kan iya. tadi ada technical meeting yang saya bilang. Apalagi Bahkan ada statusnya kan skorsing. Nah. Ya. Statusnya itu skorsing. Baru mau daftar aja udah. Lo udah skorsing Betul. nih. Lu udah Status daftar, lo gitu. status lo tuh udah merah nih, skorsing. Harusnya ya, makanya gue bilang itu keanehan Kejanggalan, nomor ya. 3. Ditambah dengan kan kalau saya ada masalah skorsing, sertifikat ada pada saat itu kan di Apa itu sertifikat adil? sertifikat atlet yang sudah mengerti pembahasan masalah doping. Sehingga atlet pun tidak ada indikasi lah. Ini berarti PON Aceh. PON Aceh kan gitu. Oke. Selesai dong, beres. Nah, protes keberatan sudah diajukan segala macam, saya sah, ada SK PB PON-nya bisa nanti. Nah ini pokoknya Dilihat nih sini. semua yang kok Afu ngomong ini buktinya ada ya semua ya. Dari SK1, SK2 sampai SK PB PON Aceh. Wih, ini tebol bos. Dan itu kan ada boleh bisa dilihat sendiri Nah. tembusannya dari Ini penyampaian SK1 ke putusan. Menpora ke Oke. mana ke PBFI yang tadi SK1 Investigasi SK2. non doping. Oke. Oke. Coba bisa lihat brother. Oke. Oke, wow ini lengkap ini. Oh ini dari IADO-nya. Nah. Ini Komite Olahraga KONI, pemberian sanksi berupa pencabutan medali dan skorsing kepada atlet yang terbukti menggunakan zat terlarang doping pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 Papua. Oh jadi ini adalah surat medalinya diambil, yang juara satunya itu Ya, yang- dikasih ke brother gitu. Enggak, itu jadi surat itu bahwa yang setelah saya menang, surat itu yang menyatakan bahwa saya masih dalam masa skorsing. Yang dibilang saya terkena skorsing. Berdasarkan surat itu. Berdasarkan surat ini. Sorry, saya lihat dulu ini. Itu 2022 itu. Oh, ini bukan. Ini kalau Ya, ini mah surat medali. medali KONI yang menyatakan saya sah sebagai pemenang naik peringkat. Oh, nah, iya, ini iya. SK kedua tuh, kan ada tulis nama saya naik peringkat. Oh iya. Jadi perak menjadi emas. Oke. Nah, itu SK kedua. Nah ini Ini SK1 ini yang menyatakan juga ada doping. Nah, ini SK PB PON yang menyatakan saya sah sebagai pemenang di Aceh. Nah itu ini ada tembusan juga ini, ketua iya, IADO iya, tuh. Iya. Itu Ini jelas. juga. Ini mengembalikan pencantuman raihan 1 emas binaraga kelas 85 plus atas nama Rahmat Wijaya agar dicantumkan ke dalam daftar peringkat perolehan medali emas Provinsi Banten. Bagi para pihak yang keberatan atas keputusan penilaian Dewan Juri tanggal 11 September 2024 yang telah memutuskan atlet T. Rahmat Wijaya sebagai pemenang medali emas kelas 85 plus dipersilakan untuk menempuh mekanisme hukum penyelesaian sengketa keolahragaan di Dewan Hakim PON Aceh Sumatera Utara. Demikian. Nah, ini udah sah. Ini udah sah ini. Apalagi nih sertifikat adilnya ya. Oh iya, itu dia makanya yang tadi saya bilang ada technical meeting dan Nah, daftar penerimaan surat. Nah, ini penting nih. Ketua Indonesia Anti Doping IADO, Ketua Penwarsah PB PON, Ketua Tim Keabsahan PON, Technical Delegate Cabur Binaraga, Ketua Panpel, Ketua KONI Banten, CDM Banten, CDM Aceh, CDM Sulawesi Utara, Ketua Binaraga Pertandingan PB PON Aceh Sumatera Utara, Ketua Bidang Kesehatan PB PON. Lah ini sebenarnya udah sah. Ini udah sah. Terus nah itu yang saya bingung kan, berarti kan saya sah sebagai pemenang. ya, Tapi dibilang diterbitkan 20 September 2024. ya setelah tanding kan tanding kalau nggak salah 12 September. Yes. Yang saya mengajukan protes keberatan Oke. bersama tim. Ya. Keluar surat itu bahwa saya tidak bersalah, tidak terkena skorsing. Karena Yes. sangat aneh kan? Ya. Oke, akhirnya saya menang dong. Ya. Nah, sampai kejadian ini menang, saya tidak sampai berarti 1 tahun setelah dari situ, Ya. bonus pun tidak turun. Nah, sebentar saya ini. Di sini ada ini lengkap loh, ini asli loh.
Ini asli loh. Ini nomornya jelas, sifatnya penting ya kan, lampirannya jelas. Ini semua jelas loh. Nah alasannya ketika SK ini sudah turun, kenapa bonusnya nggak turun? Nah itu yang saya sempat pertanyakan juga, dan akhirnya setelah beberapa waktu tim Banten juga menanyakan, yang dimana harusnya wewenang kan kalau bonus di daerah ya, berarti Konida Banten ya. Nah saya sempat pertanyakan kepada pengurus, katanya Koni Pusat tidak mengizinkan untuk memberikan bonus karena IADO tidak tidak mengizinkan, karena katanya saya masih terkena proses skorsing. Tapi yang jelas kan saya sudah tidak ada, dan yang konyol SK1 dan SK2 yang sebelumnya di sini kan saya sudah clear. Iya. Kok kenapa dibilang masih kena skorsing? Nah, ada lagi nggak surat setelah ini, Koafo? Nah, setelah surat dari sini, email yang itu dibilang kan dia mengirimi email ke email saya bahwa saya terindikasi doping. Nah, sorry, terindikasi dopingnya di kapan dan di PON mana? Ya itu yang di PON Papua itu. Saya yang terindikasi dopingnya di PON Papua itu. Jadi masih dibahas sama dia perihal PON Papua tuh. Padahal udah ada SK-nya gitu ya. Padahal udah ada SK-nya. Dia tetap bersikeras bahwa saya masih terlibat doping yang di PON Papua. Di mana kalau seharusnya saya terlibat doping di PON Papua? Nggak boleh main. Nggak boleh main, satu. Terus kedua, pasti saya udah dipanggil sidang hearing dulu waktu yang sebelum SK1 keluar. Sidang hearing apa berarti? Pada nggak ngerti. Sidang hearing berarti kan atlet yang dikatakan terkena indikasi doping diberikan kesempatan untuk mengajukan protes. Atau dikasih penjelasan ya? Ya, dikasih penjelasan kenapa ada obat-obat ini. Berarti teman kita pernah dipanggil sidang hearing tuh ya? Pernah kayaknya. Gitu. Ya kan saya ikut PON udah 4 kali. Jadi sidang hearing tuh kayak gini, lu pakai apa aja gitu? Ya, jadi umpama berada terkena nih substansi X, ya kita langsung aja ada testosteron. Saya nih. Ya. Nah, ada nggak bantahan, sanggahan yang mungkin berada dalam terapi hati-hati, ada izin surat dokternya. Jadi yang di mana berada emang diizinkan, gitu. Atau mungkin pakai obat-obatan apa yang meskipun bukan steroid tapi mungkin dikasih resep dokter yang bisa menunjang performa gitu. Jadi gini guys, gue sedikit ngejelasin. Jadi di dalam doping itu nggak cuman steroid ya bro ya. Bahkan kelebihan kafein aja itu bisa jadi doping. Gitu, bahkan kafein yang kita minum nih, kopi nih, itu bisa jadi doping kalau kelebihan di ambang batas. Betul. Gitu kan. Nah makanya yang saya punya juga yang di awal kan saya dibilang kena hidrochloric acid. Sempat saya tanya, itu bukan unsur anabolik steroid, itu adalah obat darah tinggi. Mungkin gitu. Lu dipikir efek sampingnya kali. Nah makanya saya bilang, sempat ditanya apakah ada waktu yang terchat sama Ibu Desi, apakah ada konsumsi Dr. X. Ya, ada konsumsi apa? Saya bilang ya standar, kalau namanya binaraga pasti ya BCA, SMB, glutamin, bla 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 lah. Udah itu aja, kreatin lah, pokoknya itulah. Oh ya sudah, terus kami kirimkan lampiran dari Adams. Nah makanya pas saya baca kan, saya bilang tadi saya searching Google, ternyata unsurnya apa? Kan saya pertama nggak paham tuh hidrochloric acid apa. Buka, itu obat darah tinggi. Terus saya chat tuh sama Ibu Dr. X ya, Ibu X. Nah ini ada nih, bisa ditampilkan ya nih? Ya nanti ditampilin. Kan dibilang, nih saya bacain sebentar kali ya, boleh ya? Iya. Boleh. Nah ini chatnya saya. ADL Qatar, Anti Doping Laboratorium Qatar adalah lab khusus untuk periksa doping. Lab ini langsung diawasi ketat oleh WADA. Komunikasi dari lab ke NADO, Nasional Anti Doping. Terus bentuk resmi hasil lab yang diumumkan dari Adams. Terus saya bilang, baiklah Ibu Desi, nanti saya sampaikan ke pelatih saya. Berarti tidak ada unsur-unsur apa saja yang dites. Katakanlah unsur anabolik steroid seperti testosteron, stanosol, trenbolon dan lain-lain. Tahu-tahu hanya hasil akhirnya saja. Terus jawaban Ibu Dokter X itu, coba saya hubungi ADL Qatar untuk minta hasil lab Pak Cirahmat ya. Nah, saya dalam hati makanya tadi kan bertanya, jadi ini hasilnya resmi apa enggak? Lalu saya tanya lagi. Juga tidak ada kop surat dan stempelnya ya dari lab Qatarnya. Terus saya bilang lagi, baik Ibu, ditunggu hasil labnya ya, untuk saya sampaikan ke pelatih saya. Setelah itu 2 minggu kemudian, Februari tanggal 15, kalau tadi kan chatnya bisa dilihat tanggal 30 Januari 2022 tuh. Sebelum SK keluar nih, ya, saya tegaskan lagi. Terus
Setelah 2 minggu kemudian saya chat, selamat pagi Ibu Dokter, gimana sudah ada hasil labnya? Dan Pak Pelatih minta sekalian hasil lab bulan September, tes doping yang di Blok M sebelum pertandingan yang saya bilang OOCT, yang dimana atlet harus membayar kurang lebih 8 jutaan ya, kalau nggak salah. Karena bulan September juga harus ada hasil tes dong, ibarat tes PCR kan ada positif dan negatif. Dan pada saat itu setahu saya yang dites semua lewat, kan makanya dibilang zero doping pada saat itu. Itu kampanye ya? Iya, kampanye. Dan semua atlet kan lewat tuh OOCT. Nah, makanya saya minta hasilin untuk sebagai pembanding. Hasil saya itu kan kurang lebih sebulan setengah sebelum tadi kan OOCT, terus ICT yang saya dikenakan hidrochloric acid. Kan tidak ada jawaban tuh. Nah, setelah seminggu apa 2 minggu kemudian keluarlah SK1 yang menyatakan saya tidak terkena doping. Clear. Ya kan? Berarti saya sadar loh. Ditambah dengan SK kedua yang dinyatakan saya naik peringkat yang tadi itu ada bisa dilihat. Nah, udah beres dong, berarti udah clear, udah nggak ada masalah tuh, ya kan? 3 tahun kemudian ikut prapon nggak ada masalah, ikut pon juga nggak ada masalah. Jadi, sampai dari sertifikat ada sampai sidang meeting manager nggak ada masalah. Ini dari semua yang diceritain tadi kan. Nah, ini apa? Biar kita sebenarnya nggak debat kusir, kita sebenarnya juga guys kita mengundang perwakilan dari IADO. Secara langsung diundang oleh Brother Afu, tapi dia bukan menolak, tapi alasannya itu bukan wewenang dia. Dia seharusnya katanya yang diundang itu ketuanya. Tapi menurut gua itu hanya alasan karena gini, orang itu Bapak X ini kan dia adalah orang yang diutus oleh IADO untuk menginvestigasi kasusnya Brother Afu. Yes. Harusnya dia dong yang harusnya duduk ada di sini, di situ. Karena apa? Karena dia yang tahu rekonstruksi kasusnya dari awal. Nah, tapi dia berdalih jangan saya, ketua saya aja. Nah, setelah itu kita juga ngundang hari ini perwakilan dari PBFI. Ya ternyata menolak juga. Terus dari PBFI Banten pun ternyata juga berhalangan nggak bisa. Nah sebenarnya jadi gue kalau lama-lama loh ini PB-nya mau dukung tapi kok lu nggak mau nemenin dia gitu loh. Iya sebenarnya segini ya, ini lucu ya. Lucu itu ketika sebuah kasus yang sudah ditutup sama SK diperkarakan lagi beberapa tahun kemudian. Itu ini nih simpelnya tuh sebenarnya kayak gitu. Berarti ini di sini kan ada nih. Ini kan jelas sih Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat ini surat keputusan nomor 129 tahun 2022. Sebenarnya masalah doping yang kemarin itu yang katanya ada indikasi doping namun nggak bisa dibuktikan, ya kan? Sebenarnya udah ketutup sama ini. Ini udah selesai sebenarnya. Nah, keanehannya kenapa masalahnya tuh diadakan lagi ketika SK sudah ada, medali sudah diterima, bonus sudah cair. Nah itu aja sih sebenarnya, itu yang lucu sih. Satu tambahan lagi, kan pada saat itu Ladi. Nah sekarang IADO udah nggak berhak, karena kan yang mengurus saya kan ada Lembaga Anti Doping Indonesia yang mengotak-otik sekarang kan IADO. Padahal sudah clear antara Ladi, KONI Pusat, PBBFI, kan tembusannya ada itu bahwa menyatakan saya sah, tidak terindikasi. SK keluar, SK 1 bahkan diperkuat dengan SK 2, berarti sudah clear. Ya kan? Nah, kenapa tiba-tiba 3 tahun kemudian kita balik lagi yang tadi nih setelah PON Aceh, kan dibilang saya ada kena skorsing dan itu ada dikirimkan ke email. Nah, yang lucu lagi, kenapa dikirimkan ke email saya? Satu, bukan ke federasi. Seharusnya kalau skorsing kan dikirimnya ke Indo Federasi. Dan sorry saya potong, nerima nggak kok emailnya? Nah, ini sempat saya bahas dan juga lucu. Setelah dibilang ada indikasi, dikirim tim investigasi. Apakah ada selama ini? Kalau emang dia yakin, datang ke Banten untuk ditemukan pelatih saya dan janji nama saya kebetulan pada saat itu saya ada di Jakarta. Oh Pak X itu. Pak X itu. Nah saya klarifikasi, Pak, ada chatnya juga, ada buktinya juga. Saya bilang, Pak, ini IADO bersikeras kirim katanya sudah mengatakan saya terkena skorsing di email. Ada 3 kali email katanya. Saya kasih lihat, Pak. Dan dia bilang status divert. Emang betul. Saya kasih lihat nih Pak, email saya ratusan. Ada dari promo kartu kredit, ada dari promo KTA,
invoice ke Tokopedia. Pokoknya banyak email yang masuk lah. Ratusan belum dibuka. Terus kasih lihat juga. Ini ada emang email masuk dari Iado, itu pun juga karena kan dikasih tahu. Saya sendiri juga kagak tahu. Seharusnya kan bisa dia kok nggak ke email kan by phone atau by chat di WA kayak dokter X tadi. Untuk menjelaskan. Itu pun dengan catatan kalau saya emang tidak clear di masalah doping. Ini kan sudah clear. Karena ada SK ini ya. Ada SK itu, berarti kan saya tidak kena. Oke, kita katakanlah terkena nih. Di luar tadi dari konteks yang sebenarnya udah nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat karena ada SK. Dan keanehannya dia kirim ke email saya bahwa saya dibilang terkena skorsing. Ya kalau saya terkena skorsing, saya udah pasti nggak bisa tanding. Indo Federasi pasti tidak akan mengizinkan dan Kondi Banten juga tidak akan mengirimkan atletnya. Seperti yang tadi berada bilang, pasti akan di stop, dicegal sebelum pertandingan. Apalagi di technical meeting sah, ada videonya juga. Ya itu keanehan yang pertama. Terus kedua, di email juga dipelintir beritanya. Mungkin bisa lihat juga nanti apa email yang saya dikenakan skorsing. Lucu, dibilang kayak memojokkan gitu. Pelatih sudah pernah memakai steroid dan mengetahui efek sampingnya. Mungkin bisa dibaca supaya saya nggak salah nih ya. Sebentar. Nah, supaya nggak salah, jadi saya kan kagak mau semua berdasarkan apa adanya. Halaman 9. Pelatih olahragawan juga menyatakan bahwa pernah mencoba menggunakan doping berupa steroid untuk mengetahui efek samping dan penggunaan dan menyadari dampak buruk dari penggunaan doping. Namun, meskipun telah mengetahui bahwa doping merupakan suatu yang berbahaya, terutama untuk atlet, pelatih olahragawan tidak melakukan pencegahan dan menganggap penggunaan steroid merupakan hal yang wajar bagi atlet yang ingin berkompetisi. Ditulisnya seperti itu. Nah, pelatih saya pun juga balas. Kok dipelintir-pelintir beritanya? Emang tahu gitu, Pak X. Saya nggak sebut nama nih, Pak X. Pelatih pakai atau tidaknya, kan saya jelaskan. Yang pakai tes doping, yang pakai ataupun yang tidak pakai ketahuan. Dan malah saya kasih saran, jangan sembarang nuduh. Saya tuh heran, Banten sudah disolimi, malah pelatihnya difitnah juga. Mudah-mudahan aja ada balasannya, mana yang benar dan salah. Mohon maaf bila kata-kata saya takut tersinggung. Itu, dia bilang itu bang, sudah saya WA. Gitu. Intinya sebenarnya katanya Iado ada BAP, ya kan, yang diminta sama pelatih. Jadi BAP-nya pelatihnya di BAP nih sama Iado. Iado bilang pelatihnya nih ngomong begini. Ternyata pelatihnya tuh ngerasa gua nggak pernah ngomong begitu, gitu. Nah itu lucu sih ya, lucu sih ya. Dan sekarang Iado bersikeras kalau Koafu itu kena doping. Yes, bahkan justru yang aneh, yang terbaru saya terkena perpanjangan masa dopingnya. Nah itu lebih lucu lagi bro. Nah itu lebih aneh lagi. Jadi orang yang udah masuk penjara, udah 4 tahun penjara, lu ditambah 2 tahun lagi. Nah dia aja nggak ngapa-ngapain. Enggak, sedangkan Koafu udah dapat remisi, ibaratnya begitu. Iya. Udah dapat remisi karena SK ini udah keluar nih kan. Tiba-tiba nongol email dijemput lagi. Itu sebenarnya bisa kalau misalnya Koafu tiba-tiba ikut tanding di dalam masa itu ceritanya nih. Ya. Dia ikut tanding di dalam masa yang ceritanya Iado bilang kalau dia kena doping, ikut tanding di membawa nama PBFI misalnya. Nah itu boleh. Wah nih gara-gara kamu dalam masa hukuman, kamu tanding lagi. Nih saya tambahin 2 tahun. Itu logika ya. Yeah. Nah ini dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada email memperpanjang masa hukuman. Iya ini emang jelas janggal sih karena udah ada SK-nya ya. Jadi kekuatan hukumnya ini sebenarnya nih jelas banget. SK itu ya namanya udah surat ketetapan. Iya, surat putusan. Lu di sini tanda tangan orang banyak dilampirin sama tembusan disampaikan kepada yang terhormat, ini semuanya ketulis di sini. Kalau lu mau menggagalkan SK ini, lu harus minta persetujuan 7 orang yang ada di sini, baru bisa gagal. Jangan tiba-tiba lu siapa emang langsung gagalin tanpa persetujuan 7 orang ini, dan harus ada SK baru. Iya. Iyalah, harus ada SK baru untuk menunjukkan kalau Koafu ini benar-benar terbukti. Dia harus membuktikan dulu itu. Itu makanya ya ini rada lucu sih. Ini lucu banget sih. Tapi sidang hearing aja nggak ada dipanggil berarti. Pada saat itu tidak ada, boleh dicek. Yang terkena yang 4 orang itu yang dipanggil sidang sampai hearing. Sekarang sampai sekarang saya nggak ada sidang hearing. Nah
maka ketika email itu dikirimkan ke saya yang tadi ada perpanjangan dari 2 tahun menjadi 4 tahun, saya langsung email mengajukan banding. Kenapa saya bisa dapat email? Karena itu kan selama ini saya kagak pernah periksa email sebenarnya. Tapi Gara-gara karena ada kasus kejadian kasus itu, jadi saya cek email terus. saya centengin. Jadi just info untuk kalian semua ya, kalau orang dia ada indikasi atau tertuduh dia menggunakan doping, dia itu pasti diundang untuk sidang hearing. Itu. Jadi ini prosedurnya aja udah cacat. Yes. Prosedurnya aja udah cacat. Jadi kalau Koafu bener-bener ada, nggak usah terbukti untuk doping deh, indikasi doping dulu. Pihak IADO harus membuktikan dulu. Ketika pihak IADO sudah membuktikan hasilnya dari ya, labnya. kalau Koafu itu benar-benar menggunakan doping, ya kan, Koafu itu harus dipanggil untuk sidang hearing. Yes. Nah, itu prosedurnya. Lah ini kan nggak ada. Ini kan prosedurnya kan cacat semua nih. Betul. Kalau emang saya terkena harusnya waktu sebelum SK1 keluar. Iya. SK PON Papua. Ya. Ya kan? Dan di mana yang tadi setelah saya chat yang hidrokloride, 2 minggu kemudian minta hasil lab nggak ada, keluarlah SK. Di mana saya tidak terkena doping. Ya dong? Ya. Seharusnya kalau emang saya terkena, saya dipanggil, diperdebatkan dan ditulis. Saya terkena doping dan dalam masa skorsing. Kan tidak ada nama saya. Diperkuat dengan SK kedua. Ini saya ulang lagi, diperkuat dengan SK kedua dari perak menjadi emas. Ada tembusan juga ke KONI Pusat, Kemenpora. Ya. Berarti sudah sangat jelas saya tidak terkena doping. Kalau nggak mungkin dong saya naik peringkat. Ya. Udah adem ayem, Prapon Bengkulu nggak ada masalah, PON Aceh pas selesai tanding pun nggak ada masalah. Besokannya dibilang saya terkena indikasi skorsing dari yang PON Papua. Induk Federasi aja kagak tahu. Kok di Ya. Banten aja juga kagak tahu. Ya. Saya pun kaget. Kalau nggak ngapain saya persiapan capek-capek Binaraga. Oh iya kebetulannya Malu. iya. Panjang juga persiapannya. Nah itu. Nah jadi ini ya ada yang aneh aja gitu kalau menurut saya ya. Iya. Ya mungkin kalian atau teman-teman yang lebih paham bisa Nah, kasih tahu. nah ini Koafu udah meminta kejelasan dari pihak IADO Nah saya untuk ngomong, untuk komunikasi secara terbuka. Enggak, jadi dia kan kiriman hanya berdasarkan email tuh. Kalau bicara terbuka kan saya bilang setelah tanding adalah tim investigasi yang saya bilang di Mr. X beserta asistennya. Saya jelaskan. Ini email emang terkirim. Saya bilang, tapi saya nggak buka. Kan karena saya searching, oh ada nih, tapi udah lama tuh, udah ratusan kan. Saya kasih lihat nih, email saya banyak sekarang. Saya bukan tukang cekin email. Oke, dia diam. Terus saya jelasin lagi, dia kan tanya kronologis. Kan lucu, biasanya yang setahu saya kalau IADO sudah menyatakan kena skorsing, ini kali itu pun kalau saya bisa dikatakan kena skorsing ya, karena SK sudah keluar. Ini kalau sebenarnya prosedur ini sebelum SK keluar, bisa begini. Kalau SK sudah keluar udah nggak bisa dong. Ini Udah ya. nggak bisa memang. Nah ini kan, ini katakanlah kita bilang bicara prosedur sebelum SK keluar. Harusnya dia menyatakan saya dipanggil sidang hearing bahwa Anda terkena unsur ini dengan ini dengan keberatan ini. Dan itu ditembuskan bukan berdasarkan ke email pribadi. Yang sempat saya tanya, kenapa ke email nggak ke chat saya aja langsung, kan ada nomor saya tadi yang sebelumnya sama Ibu Dr. X. Dan harusnya ke federasi yang melarang saya, udah gitu. Nah, untuk sekarang nih, Koafu kan ngerasa ada yang ngeganjel nih. Ya kan? Koafu udah berusaha ngubungin pihak IADO. Jadi untuk just info untuk kalian semua, IADO itu Indonesia Anti-Doping Organization. Ya, jadi lembaga anti doping dulunya tuh LADI. Ganti federasi. Ya, dulunya tuh LADI, Jadi sekarang IADO itu di bawah WADA. ya, sekarang ganti federasi jadi IADO di bawah WADA gitu ya. Nah, setelah kekisruhan dan banyaknya kejanggalan ini, Koafu sudah mencoba untuk menghubungi. Sudah, saya ada email balasan sampai saya hubungi juga 2 kali ke email. Kan kalau tadi kan dibilang ada protes keberatan di email, bisa dilihat. Bisa diajukan ke sekretariat. Ada email saya sudah 2 kali. Itu kan dia kirim tanggal 8 Oktober tuh kalau nggak salah. Saya ajukan langsung pas hari itu, dan besokannya lagi saya ajukan, gimana saya menyatakan saya menolak. Sampai saat ini, hari ini saya cekin tuh tiap hari. Tidak ada. Bahkan sampai di nggak ada balasan. Ya, dan pada sampai hari ke-8 saya juga sudah ada chat dengan Mr. X. Pak, kenapa saya punya chat mengajukan protes keberatan banding, tidak ada balasan. Ini ada buktinya, bisa saya bacakan juga. Sebentar. Nih. Selamat siang Pak X, maaf mengganggu lagi dan izin bertanya, kok nggak dijawab ya oleh sekretariat?
Saya kasih screenshot tuh bahwa saya sudah menyatakan banding. Jadi intinya sudah menyatakan banding tapi nggak ada respon ya? Iya. Berarti dari tanggal 8 sekarang udah tanggal 22. Berarti udah hampir 2 minggu lah ya. 2 kali saya email. Terus padahal sudah saya kirim email untuk ajukan banding 5 hari yang lalu kalau yang pertama ini. Terus sebelumnya saya jawab untuk klarifikasi juga di email, saya klarifikasi permasalahan saya tentang keberatannya. Terus jawabannya, selamat sore Pak Afu, mohon maaf masih ada kegiatan. Saya akan sampaikan ke admin RM ya Pak Afu. Tetap semangat, dia bilang gitu. Baik, Pak X. Sekali lagi maaf sudah mengganggu. Terima kasih sudah mau membalas gitu. Tapi sampai hari ini nggak ada. Tidak ada email balasan tentang gimana tentang mau saya naik banding harus bagaimana. Kan saya juga terus terang tidak gitu paham. Tapi saya sudah menyatakan 2 kali. Ada bukti chatnya juga. Nih saya bacakan lagi. Bukan bukti chat, ini bukti email yang terkirim. Tapi udah ada kan? Terkirim. Oke, aman sih sebenarnya. Soalnya kalau dibacain panjang banget sih. Iya, betul. Nah, intinya sih sebenarnya gini. Apa sih yang maunya Koafu gitu? Yang tuntutan Koafu gitu? Ya, tuntutan saya ini kenapa kalau berdasarkan informasi teman-teman, kan saya satu dari SK1, SK2 bahkan PB surat SK PB PON. Itu berarti kan saya harusnya saya. Yeah. Dan kenapa mesti diganjel bahwa IADO menyatakan saya kena skorsing sehingga tidak boleh KONI pusat mengizinkan untuk KONI daerah memberikan bonus saya, itu kan haknya saya. Oke. Gitu yang pertama. Terus yang kedua ya saya berharap kejadian ini tidak dengan, saya perjelas, dengan alasan yang event 2 tahun ada indikasi doping 2 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, sedangkan sudah ditutup sama SK yang ini. Yes. Ini udah SK ini udah final nih ya. Yes. Oke, lanjut ke Afu. Nah, jadi tadi kan yang pertama pertanyaan harapan saya kan kenapa bonus saya ditahan dilarang oleh IADO KONI pusat, yang dimana harusnya kan wewenang KONI daerah, tapi KONI daerah nggak berani karena katanya harus ada dari KONI pusat dan IADO gitu. Terus yang kedua ya harapan saya semoga kejadian ini tidak terjadi kepada teman-teman atlet yang lain. Oke, benar. Kok bisa jadi janggal begini ya? Oh iya. Gitu loh. Janggal, ini janggal sekali, gitu. benar. Itu harapan saya, soalnya kita mau memajukan cabur ini ya. Terlalu banyak polemik kalau menurut saya. Mungkin saya salah, saya tidak tahu apa prosedur yang benar. Saya hanya menyampaikan secara kronologis yang saya alami. Mohon maaf kalau saya mungkin penyampaiannya nggak jelas atau terbata-bata karena memang saya juga pertama kali podcast nih. Ya. Dan dicuekin juga ya. Iya, dicuekin juga, makanya jadi simpang siur gitu. Ini ini menurut pikiran liar gua nih, Bro ya. Ini nggak tahu ya, brother. Ini benar apa enggak? Ini hanya point of view gua nih, guys. Bisa nggak sebenarnya PBFI Banten ada yang ditutupin? Ini kita dengerin dulu ya, maksudnya. Jadi ditutupin tuh gini, brother. Bro. Mungkin kalau dia ini udah tahu sebenarnya Afu ini bermasalah, udah ikut aja dulu Aceh. Dia berharap Afu nggak jual 1. Mungkin kalau ini nggak akan seribet ini kalau Afu tuh udah dari awal dapat perak. 1-nya tuan rumah misalnya, 3-nya tadi tetap Iksan. Misalnya posisinya dibalik. Nah, sorry gua potong. Nah, pas di sini kok Afu nggak jadi juara 1, nggak jadi emas kan? Yang naik siapa? Berarti Aceh. Tuan rumah. Tuan rumah. Oke, berarti kok Afu kena, yang naik tuan rumah. Kapan dia dikalunginnya? Nah itu yang tadi sehari setelahnya. Sehari setelah. Jadi masih hot banget itu. Masih hot banget ya. Padahal belum ketahuan, belum tahu juga kalau kok Afu ini ternyata masih ada sangkutan atau ganjalan. Kok buru-buru amat 3 tahun yang lalu gitu ya? Kok buru-buru amat ya? Iya. Harusnya kan biasanya kan 1 bulan atau 2 minggu, ya kan, atau harusnya seminggu. ada surat pencabutan medali dulu. Yes. Harusnya ada yang kayak gininya dulu. Iya, makanya gue bilang ini banyak banget ya cacat prosedur. Kok tiba-tiba main dikalungin aja? Main cowboy aja, Afu kena nih, ini udah lu naik lu ini gitu. Di sini yang kayak yang punya event itu IADO kayaknya. Iya. Nah, karena dia yang suka-sukanya aja kan. Karena kenapa gue bilang suka-sukanya? Prosedurnya kan cacat. Kalau enggak nih, kalau mau main gila lagi nih, gila lagi ya. Harusnya ya, bukan harusnya. Kalau mau main gila lagi dan teori konspirasi gua, orang IADO akan ngomong sehari sebelum brother tanding. Brother, kayaknya Bang Afu,
kayaknya brother lu jangan sampai emas deh. Kenapa? Karena kalau emas udah pasti ada tim lain yang menuntut. Gitu loh. Ya kalau itu kan konspirasinya. Iya, Kalau gue bukan tipe orang yang suka konspirasi gue. Enggak, itu kan maksudnya ya. Kan kayak di film-film aja, lu jangan menang ya. Iya. Lu kalau menang soalnya ini gini-gini. Kalau gue sih nggak suka konspirasi gue. Ya gue tuh suka ngomong belak-belakan aja. Jadi lu percaya ada dinosaurus gak? Enggak. Karena gue belum pernah lihat. Jadi itu buatan Hollywood doang. Iya, makanya gini intinya ya. Kurang rapi mainnya anjir. Langsung kayak kurang rapi lah mainnya. Maksudnya caranya ya. Iyalah, jangan ini koboi banget ini. Iya. Ini koboi banget nih. Makanya kalau gue bilang nih, Koafu lu setelah podcast ini tayang, lu jangan berhenti sampai sini. Lu lapor. Kan dia bilang lu ada indikasi ini kan, indikasi doping. Keluarin buktinya. Ya kan? Keluarin buktinya coba. Gitu kan. Yang bener-bener bisa ngebikin lu itu dianulir sampai 3 tahun ke depan, ya kan? Bukti dari labnya ya? Bukti dari labnya dong. Nah, lab Qatar ya? Iya. Dan Koafu jangan berhenti sampai sini. Gue minta kalau gue nih jadi Koafu, ini gue gas semua ini. Mungkin gini ya, saya potong sedikit ya. Kalau menurut pemikiran saya nggak perlu saya gas. Itu sudah jelas SK1, SK2, saya tidak ada indikasi doping. Ngapain saya gas lagi? Enggak, maksudnya saya gas langsung ke ranah berikutnya. Sekarang kan udah masuk ke ranah sosial nih. Ya kan udah masuk ke podcast. Orang semua bisa nonton, bisa denger, bisa tahu kan. Setelah ini ya Koafu jangan berhenti sampai di sini. Karena ini saya yakin ini cacat prosedural kayak gini nih. Ini nih nggak banget ini. Betul, kalau cacat prosedur udah pasti ketua PB. Bro, sorry. Gue baru lihat ini ternyata ada hasil sampel tapi bukan dari IADO. Tapi dari Ladi, cuman tulisannya rahasia. Ya itu dia yang saya bilang dulu pada saat itu yang memutuskan saya kan Ladi, bukan IADO. Nah, ini bro. Gitu. Ya itu yang hasil lab yang dibilang saya kena hidroklorotis. Oh iya ini. Iya ya. Yang saya bilang mana hasil lab yang resminya, yang ada kop surat, terus tes apa saya kan berarti tidak terindikasi anabolic steroid, testosteron, sanosol, hanya bilang saya kayak yang tadi saya bilang, oh Anda terkena batu ginjal. Enggak, gini loh. Ini semua udah gugur. Yes. Ini semua udah gugur ketika SK ini diterbitkan. Yeah. Gitu loh. Kita tuh kalau bercerita harus berdasarkan naratif. Jadi jangan lompat-lompat. Ini nih semua ini udah gugur. Ini kan indikasi yang disangkakan. Semua ini sudah gugur ketika ini terbit. Betul. Gitu loh. Seharusnya kalau mau lanjutin itu harusnya ada sidang hearing sebelum SK keluar ini. Nah, gitu. Prosedur resminya. Iya, tapi lu dibilang nggak mengikut karena lu nggak membuka email di sini tulisannya. Oh, bukan. Itu bukan buka email. Itu setelah saya tanding, email itu dikirimkan saya tahun 2023. Jadi setelah ini beres, coba bisa dibaca. Jadi tidak ada yang dari sini soalnya sampai tulisannya lu lihat deh bro. Ini keputusan dari IADO. Yes. Itu keputusannya. Jadi semua berdasarkan email. Yeah. Dan di situ ada poin bahwa sebenarnya PBFI pusat dan PBFI daerah brother itu bisa dikenakan sanksi. Ya, tapi kan emailnya itu 2023. Ya, kita kan sudah bicara clear 2021 sampai di 2022 SK yang keluar itu. Berarti sudah clear saya tidak terkena doping dong. Ya, terus dia bilang berdasarkan ini di 2023 saya terindikasi doping. Logikanya gini, harusnya kalau emang ada indikasi hidroklorotin dan segala macam, jangan dikeluarin dulu SK-nya gitu kan? Iya, dibereskan dulu. Beresin dulu kan? Iya. Sidang hearing juga itu. Iya. Nah, begitu seperti teman-teman yang lain. Iya, begitu SK ini keluar, ini tuh sebenarnya udah gugur. Betul. Lagian juga lu nentuin nasib orang berdasarkan email, kan bisa nelpon, WA. Iya, makanya. Dan dihubungin ke induk federasi. Dan sempetin investigasi aja yang menghubungi saya setelah tanding yang saya bilang, yang menanyakan kronologis, tim IADO menanyakan, ada yang aneh juga si Pak X bilang. Gitu loh. Iya. Makanya gue bilang ini banyak banget cacat prosedur yang ada di sini. Makanya gue udah bilang nih setelah podcast ini tayang, coba Koafu menghubungi kembali. Mungkin mereka nonton ya. Kalau mereka tetap nggak bisa menghubungi, udah lapor lah. Kalau gue dengan bahan bukti nggak usah banyak-banyak, nggak usah bawa ini, bahan buktinya ini aja SK. Lu mau ngebatalin SK ini dengan email, gitu kan ya nggak bisa lah. Ini SK kan
gimana sih? Gitu. Iya, iya. Atau juga mungkin ini bisa jangan sampai terulang lagi kalau misalnya ada nggak sih satu lab yang di mana kayak Qatar kayak di Turki kayak yang bisa ngeluarin hasil kayak cuman seminggu gitu. Ya, Maksudnya biar polemik kayak gitu. Sorry saya potong lagi. Ya sekarang yang udah 1 tahun aja PON Aceh hasil belum keluar. Oh belum keluar brother. Hasil PON mana saya tanya? nah. Wah, lu Satu sih tahun loh. Itu cacat lah. Makanya ya gini loh ya, bapak-bapak yang ada di sana ya kan, kenapa nggak keluar belum menurut lu? lupa bayar kali dia. Lu mau ngeluarin bayar aja, Iya. belum tagihannya belum masih nyangkut. Intinya sih sebenarnya gini ya. Ya kalian tuh kalau kerja sesuai prosedur lah. Jangan ada dibuat-buat, jangan lompat-lompat. Kalian itu kan organisasi yang merepresentatif negara gitu. Yado, Iya, bos. kerjanya lama banget ya. Lu kerja lu kayak mana gitu. Lu kalau pegawai gue udah goblokin. Lu goblok amat lu kerja begini gak ini. Habis digoblokin besok masuk kerja diem. Ya karena kan kerja tuh harus sesuai SOP, bro. Prosedurnya kan harus jelas karena ini menentukan nasib orang. Nasib orang loh, dan ini kan orangnya udah berjuang ya. Iya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya ada indikasi yang tidak memperbolehkan dia ini untuk bertanding, ya lu nggak usah. Dia mau daftar juga udah ditolak lah. Lo scoring bos, nggak bisa nih gitu. Makanya gue juga agak bingung brother cerita ya. Ini email. Sedangkan ada orang yang kayak teman kita kan didatangin langsung tuh. Iya, suruh cek. iya. Kenapa nggak lu lakukan hal yang sama dengan misalnya dengan brother? Lu telepon langsung orangnya, brother Iya. aku bisa ketemu. Telepon pelatihnya. Kita mau ketemu dong. Ya. Ya, makanya saya bilang kan gak ada sidang hearing makanya. Iya, karena di situ dia pembelaannya karena lu kan membuka email itu gitu. Enggak, email itu dikirim 2023. Iya, enggak itu alasan dia brother. Yes, itu alasan dia 2023 dan itu pun saya tidak ketahui. Dan kenapa hanya dikirim ke email saya? Harusnya kan dikirimkan ke KONI Banten dan ke PBFI yang mengetahui dong. Tapi bukan ke memang atlet setiap ada email itu dari lembaga yang menyangkut pribadi kita gitu yang penting, ya harus dikonfirmasi. Lu sampai nggak nih emailnya? Iya bener ya. Iyalah, harus dikonfirmasi. Ya kayak waktu itu gue juga pernah dikriminalisasi orang, dapat surat inian apa namanya panggilan polisi. Ini surat panggilan kedua katanya tuh. Makanya ini kampret orang polisi Polres Medan atau Polda Medan gitu. Itu cacat prosedur juga. Ini surat panggilan kedua. Gua gas langsung polisinya. Lu Ada panggilan yang surat pertama? panggilan kedua. Panggilan pertamanya aja gua nggak terima. Apa buktinya lu pernah manggil gua pertama kali? Diem dia. Nah makanya kan itu kan sebenarnya kan harus ada konfirmasi gitu. Lu udah dapet belum? Iya. Dan lagi pula polisi tuh kalau mau manggil orang, nih kalau kasus gua ya, dia WA. Udah terima belum suratnya? WA lu terkenal berarti ya. Gitu. Jadi harusnya tuh dia tuh konfirmasi dulu gitu. Iya, berarti harusnya orang IADO yang udah mengirimkan email, Konfirmasi. iya Mas Afu, Ya. udah terima. Ya, ya makanya gue bilang di situ ada cacat prosedur. Dan juga bukan ke saya aja harusnya yang tadi apa seperti saya bilang. Deketin soalnya brother. Dan harusnya bukan ke saya aja yang kalau mau kirim konfirmasi saya kena scoring. Ya dong, bukan ke individu, ke lembaga ya. Oh iya, benar. Karena brother ada di bawah naungan Banten. Iya, Yes. seperti ini tembusan disampaikan kepada. Dan kalau Banten mengatakan nggak mungkin dia kirimin atletnya. Lo iya. Iya. Kalau itu mah iya jelas. Dia hanya sepihak, dia bilang kalau soalnya udah dikirim, udah kasih Iya, tahu. makanya Kan saya aneh. bilang itu cacat prosedur. Makanya saya bilang, kok Afu nggak usah banyak cerita apapun. Ini aja, udah buktinya ini SK ini, udah. Gue udah nerima SK. Kenapa SK yang udah gue terima ini Yes. jadi tidak berlaku? SK1, SK2 itu. Iya, Itu yang- udah. Ini betul. aja, ini buktinya itu udah cukup itu buat ngacak-ngacak itu ini. pun yang disampaikan oleh Pak X yang di PBFI. juga, gitu. Nggak ada istilahnya lu dikenain ini karena lu nggak baca email. Enggak, orang SK-nya udah keluar. Udah jelas ya, Iya. tidak terkena gimana bisa ada. Iya, emang ini kan tanda tangan resmi semua ini. Ini lu mau ngapain lu nih? Ini mau ngapain? Terus seandainya itu juga menang bahwa di surat tambahan lagi SK PB PON bahwa saya sah sebagai pemenang. Nah, ya udah. 3 loh. Hadiah dapat lagi. Nah, iya. Hadiah. Medali. Medali. Bonus dapat lagi. Ya Bonus udah. enggak. Enggak yang Papua. Papua Papua udah. udah. Iya, Papua iya. kan udah Ada- clear. udah clear di Nah. sini. Nah, makanya yang aneh pas tiba-tiba setelah tanding bahwa dia bilang sudah dikirim ke email. Gitu. Ya udah, intinya itu sebenarnya begitu podcast ini tayang, coba kok Afu untuk menghubungi mereka kembali. Kalau enggak lapor aja udah.
gas sikat. Mau masuknya pasal apa kek, mau apa, intinya Coafu ngerasa dirugikan dan butuh klarifikasi segera, ya kan? Udah. Kalau masalah ini kan nanti kan biar polisi aja yang nentuin. Ini ranahnya akan kemana, pasal apa aja yang bakal diiniin. Intinya Coafu itu ngerasa dikriminalisasi. Udah. Nanti mohon bantuan teman-teman ya yang lebih mengerti. Oh iya, apalagi Bro Canggih yang lebih paham. Saya kalau ada masalah yang janggal ini nih, yang nggak adil gitu ya. Karena terus terang ya, atlet binaraga itu effortnya untuk mengikuti sebuah kejuaraan itu luar biasa. Jaga makannya, untuk ngeluarin biayanya, walaupun dibiayain ada uang pembinaan, nggak cukup bos, nggak cukup binaraga itu dapat pembinaannya berapa. Ininya berapa gitu. Kalau dapat bonus ya kan, bonus prestasi ya wajar lah. Ini kan nggak dapat. Terus saya potong lagi, maaf nih sebelum saya lupa, tadi ada kelupaan. Kan di sini di waktu yang di email itu yang saya tadi sanggah tentang masalah email, terus masalah pelatih saya juga dibilang difitnah, dibilang memakai, tambahan lagi. Menurut data IADO, olahragawan baru 1 kali melakukan tes doping ICT dalam event PON Papua 2021. Padahal yang saya bilang sebelum event ada OCT. Dan data saya juga, saya pernah ngikut PON yang di Kaltim 2008. 2007 kan prapon tuh yang sekelas sama Ade dulu ya. Nah, jadi harusnya kan data saya ada, dan ini hanya dibilang 1 kali. Makanya saya menanyakan hasil doping yang di Blok M. Berarti pernah sekelas sama Ade, Ray? Dulu. Oh. Tapi waktu di praponnya. Oh. Di PON-nya ada nggak tanding. Oh, yang di Balai Sarbini. Yes, di Balai Sarbini kan 2007. Oh iya. Itu prapon. Iya, itu saya nonton paling depan loh. Ada Rema, saya perak. Nah, tapi pas di yang hadiahnya kipas angin. Suplemen lah itu. Jam dinding kali. Oh, dari sebenarnya jejak brother tes doping tuh nggak baru ini doang ya? Bukan, kan saya udah 4 kali PON. Nah, yang saya ulang lagi 2008 kan habis prapon yang sama bareng Mas Ade. Pas di 2008-nya di Kaltim, Mas Ade digantikan Putu mungkin berhalangan atau bagaimana. Jadi saya pas kebetulan pada saat itu dapat perak. Itu juga dites. Sudah, itu kan juara 1 siapa itu? Juara 1 dulu Leonidas, kawan kita juga. Oh iya, Bang Nidas gitu. ya. Nah, selesai. Terus 2008 2012 saya berhalangan, nggak bisa tanding karena sakit. 2016 ikut lagi kan di PON Bandar tadi saya bilang. Soreang. Ya, di Soreang. Yang sekelas sama Igets. Igets ke-1, kedua tuan rumah. Jenal. Yes. Kena doping. Yang saya bilang tadi saya. Tadi pakai disebutin. Oke. Tadi udah sebut yang kedua. Tapi saya nggak naik peringkat. Yang di Bandung. Yang kan saya bilang ketiga. Nah, kebetulan yang ketiga tidak dites. Biasanya yang dites 1-2 tuh setahu saya. Nah, makanya 3 naik peringkat. Lalu ikut yang di Papua, lalu ikut lagi yang di Aceh. Dan satu hal yang saya tambahan lagi, kalau tadi dibilang saya terkena skorsing, ya kan, dibilang dia bersih kekeh gitu kan, meskipun nggak bisa sebenarnya. Saya masih dimintain pipis loh. Setelah selesai tanding PON Aceh. Ngapain dia minta pipis saya? Kenapa? Yang mana saya tahu. Ya minta pipis terlalu jauh lah, daftar aja harusnya udah nggak boleh kali. Itu dia. Iya. Kalau saya nggak sah, harusnya udah nggak boleh. Kalau saya nggak sah, seharusnya udah nggak bisa. Itu kan ada orang mungkin itu ya orang Iado baru kali, bro. Makanya gue bilang ini banyak cacat prosedur nih. Ini banyak banget ini, makanya ini. Aduh, ini nggak banyak banget hal yang harus dijelasin sama Iado ini. Iado, nih saya nih masih berbaik sangka ya sama Iado ya. Nih, gue masih berbaik sangka sama Iado. Lu harus jelasin ini. Ayo gue undang lu di sini untuk kebantah ini semua gitu. Coba kita duduk aja bareng gitu kan. Kalau kita tuh sebenarnya nggak mau macam-macam ya, Coafu ya. Saya juga sama Aji nggak mau macam-macam. Kita minta keterangan aja. Minta ke penjelasan. Iya, penjelasan. Karena ini penjelasannya kita udah undang, nggak ada yang datang, bos. Nggak ada yang datang. Kita udah undang siapa aja nih, Coafu? Orang Iado. Bapak yang mengetahui kronologi. Iya, kronologi. Oke. Terus tim investigasi dari IADO. Udah diundang juga. Dia bilang tidak bisa, harus prosedur resmi undang ketua IADO padahal undang kok. Terus saya juga undang ke PBFI Banten. Iya. Tidak datang juga kan. Enggak datang juga. Itu dia bilang tidak bisa, ya kan? Ya alasannya bilang apa perlu ketua PBFI? Pasti mau jadi binaraga gitu. Terus pada saat itu saya juga coba chat technical delegate, Pak X saya nggak usah sebut, juga ya nggak bisa.
Ya, nggak bisa datang juga. Ya, jadi kebetulan ya. Lu seperti sendirian brother ya? Yes. Nah makanya ya haruslah kalian itu, lu tuh harus gentle bos, ya kan? Lu jangan. Ini atlet kalian loh. Iya, ini atlet kalian dan nasibnya ini kan dipertanyakan, ya kan? Ya, lu harus menjelaskan lah kenapa ini ada, kenapa secara nggak langsung ya. Iado bilang kalau SK ini gugur. Ya dia pasti nanya lah, kenapa ini ada SK tapi gue tetap kena ini lah. Berarti SK ini kan nggak berlaku dong. Gitu. Nah itulah yang harus lu jelasin dan lu harus menjelaskan dan menjabarkan juga kenapa banyak cacat prosedur yang dilakukan sama ya tim Iado lah. Tambahan lagi kalau SK ini gugur, SK1, SK2, tuh SKPB pun apa? Nah iya. Ini juga ya makanya dia harus menjelaskan. Kalau gua ini gugur yang dibilang saya masih dalam crossing, lah itu sudah jelas saya menang. Malah berarti bukan SK1 2 gugur ya. Iya. Oke, katakanlah gugur. Masih ada SK lanjutan. Ini SK lanjutan September 2024 kok. Ini. Nah, dia harus menjelaskan ini. Ada ketua IADO-nya juga kan di sini? Iya. Nah, bisa dilihat di belakang nih. CDM Banten, CDM Aceh. Nah, ini. Nah, ini di sini ada daftar penerimaan surat. Nah, berarti Ketua Anti Doping Organization Indonesia IADO ini udah terima surat ini. Datang di sana pada saat itu. Nah, iya makanya ini lu harus jelasin ini. Intinya tuh sebenarnya ini lu harus lo jelasin. Gak cuma tiba-tiba by email terus orang yang nggak jawab email, ya lu harus cecar orangnya, kejar dong. Iyalah, ini orang ini sekarang lagi mau minta kejelasan sama lu jangan diem aja lah. Terus bukan orang yang dikejar, federasinya kemana-mana setahu saya kalau kena skorsing bukan orangnya, federasi dulu yang diketahui. Nanti federasi yang menginfokan atletnya. Gitulah setahu saya ya, setahu saya nih kalau mungkin saya salah. Atlet tahu paling terakhir lah, biasanya dikasih tahu pelatih, pengurus gitu. Dan pasti saya dijegal dulu sama federasi, udah gitu aja. Iya, masa ini atlet tahu pertama atas-atasnya enggak ini. Atlet mah bisa apa sih? Persiapan doang. Itu kalau bisa, kalau emang bener prosedur itu sebelum SK yang begini kalau mau kena skorsing kan. Iya. Gitu. Makanya udah lalu gentle lah bos, ya kan. Intinya lu kalau pegawai gue udah gue tolol-tololin lu kerja begini. Untungnya bukan pegawai gua ya. Jadinya Pak ya kan. Tolong nih Pak nih ya kan. Jangan bikin malu Pak. Ini ibaratnya nasib satu atlet gitu loh. Iya. Kalian mau caranya bukan mempermainkan ya, maksudnya kalau mau menyalahkan satu atlet tapi dengan cara yang salah itu ya janganlah. Lah iyalah. Gimana hati kita gitu ya. Iya, dan ini kan sebenarnya kan ya akan menjadi trust issue. Lu yakin setelah ini nggak akan ada yang ngebahas ini? Ini akan menjadi trust issue loh. Nanti di event olahraga selanjutnya masalah-masalah begini, ini lu clearin lah. Lu clearin, lu ketemu langsung, harus ketemu langsung. Di podcast ya? Boleh kalau mau di podcast. Jangan individual lagi, soalnya individual tadi pelintir-pelintir lagi beritanya kan. Gue juga akan siap tes urin. Mau ngapain? Iya. Jadi emang ini kan guys, ini tuh point of view dari Koafu ya nggak? Yes. Kita juga ya itu dia udah membuka jalur untuk point of view dari IADO, point of view dari PB, tapi nggak ada yang datang ya. Inilah jadi ceritanya itu ya seperti ini gitu. Dan mungkin nextnya Koafu akan seperti yang Mas Canggi bilang ya, ini akan ada langkah berikutnya kalau sampai dia nggak bergerak juga atau dia nggak ibaratnya duduk bareng gitu ya. Nah, Koafu akan bergerak gitu. Ya. Dengan bantuan Bro Canggi tentu. Iya, saran saya intinya harus ke jalur hukum lah. Karena gini loh ya, jalur hukum itu untuk melapor, ini buat info untuk kalian semua, itu hak semua warga orang, negara ya? Hak semua warga negara. Kalau di saat kita itu ngerasa ada sesuatu hal yang tidak adil, ya kan, kita merasa dirugikan, ya kan, dizolimi, itu hak seluruh warga negara untuk membuat laporan dengan materinya ya ini berkas-berkas bukti ini gitu. Karena memang kita tuh atau Koafu itu tidak mengada-ngada. Kita itu kok ngomong ya berdasarkan bukti-bukti ini aja. Gitu. Ini kalau kayak Koafu nih bro, dia harus pertama kalinya harus kemana? Ke Polsek, ke Polres kah? Ya boleh, mau Polsek, Polres, Polda, bebas aja. Yang harus kemana dulu gitu ya? Enggak bilang aja. Kan nanti kan tinggal cerita, ngomong, kan apa nih yang mau celah laporkan pidananya misalnya. Ya saya begini. Oke nih
pasal yang disangkakan, semua kan berawal dari sangkaan, bro. Ya kan, awal kan Koafu juga gitu, ya kan? Iya, Koafu kan juga menggunakan indikasi menggunakan doping kan, disangka menggunakan dopingnya sama. Ini Koafu dirugikan dengan cara ya ini indikasi kerugiannya tuh material, bonus nggak turun, nggak mendapat kejelasan, ya kan? Ya udah, buktinya ya ini buktinya. Kalau Koafu kan ada buktinya, kalau dia kan enggak kemarin, cuman ada sangkutan ini aja gitu. Dimintain bukti konkret, masa Mana? dibilang nggak buka email? Iya kan? Ini lucu banget. Iya sih, Kamu nggak buka email. Iya. Ini bukan masalah kecil, bos. Iya. Ini masalah gede gitu loh. Ya, Makanya lu nggak bisa lah lu iniin masalah begini tuh. Dan Ya, kalau gue lihat chatnya aja nih bro, si Bapak X itu, dia kayak slow respon banget emang Koafu ya. Yes. Berbulan-bulan chat dia. iya makanya ya. Setelah ini akan gua kawal, ini akan menjadi masalah serius. Supaya orang-orang yang ada di organisasi Yado, KONI, semua segala macam tuh lu bebenah lah. Gila lu, kalau enggak bubarin aja, kalau enggak ganti semua orangnya itu. Iyalah, lu kan ada anggaran negara di situ, bos. Lu jangan main-main lu pikir lu ini aja. Gua kawal Koafu, tenang. Ya, Exposure IG gua iya, lagi kencang makasih. banget. Wih, iya. Iya. Ntar gua repostin tuh, gua tag-tagin tuh semua tuh. Kita pakai batik apa? Lapor. Ya itulah dia guys ya. Jadi ini sedikit cerita dari atlet binaraga yang merasa ada ketidakadilan di dirinya soal PON kemarin guys. Itu dia. Koafu ada yang masih ganjel nggak, apa mau ngomong apa gitu? Nggak ada sih, pada intinya ya aturan juga kan kita nggak mau podcast kalau ada masalah ini nggak sampai berlarut-larut seperti ini, dan bahkan sampai yang terakhir aja saya mau naik banding aja sampai tidak ada respon kan, ya. ada saya 2 kali Iya, juga. iya, sorry brother. Giran lu suruh cek cek email, giran dia udah balas email terus, sampai 2 kali malah di nggak ada cuek. respon. Iya. Sempat yang tadi saya bilang kan, lapor ke tim X, tim investigasi, baiklah akan saya sampaikan. Sampai hari ini tidak ada email saya dibalas yang saya menyatakan naik banding. Mungkin kantornya luas banget kali, jadi jarang ketemu ya bro. Ngurusin atlet kayak ngurusin negara lo, lama banget kerjanya. Sibuk katanya, sibuk. Iya itu dia guys ya. Jadi ini kasusnya Koafu, kita doain juga semoga ini cepat kelar. Ya. Kalaupun ini di luar benar atau salah ini ya enggak. Ini kan yang bisa memutuskan adalah panitia itunya ya, ponnya itu ya sebenarnya ya. Kalau keputusan sih sudah sah, PB PON menyatakan iya. saya tidak terindikasi, bukti Harusnya menang itu tuh. harusnya itu udah kuat banget. mutlak, Iya. udah. Itu surat buat Itu apa? dia. Ibarat surat SK hakim, Iya. surat keputusannya sudah sah, tidak dinyatakan bersalah, kok bisa dibilang bersalah? Ya kalau dia mau menganulir SK itu harus ada SK yang baru. Ya udah intinya itu aja. Itu aja. Kalau mau ada keputusan sesuatu yang udah dilegitimasi, harus membatalkan legitimasi itu. Iya, betul. Oke, Koafu, semoga prosesnya juga bisa cepet. Kita semua doain nih, kalian semua juga kalau ada info mungkin bisa kontak ke Koafu ya, bisa DM Koafu. Jadi semoga lancar nih brother ya. Yes. Nanti dibantu Mudah-mudahan. sama kita. Amin. Kita akan kawal terus. Oke, thank you guys. Itulah dia podcast dengan Koafu. Ya, dengan serumit biar kalian tahu nih, binaraga itu nggak cuman subjektif lombanya, tapi ternyata juga bisa dikriminalisasi aja. Oke, we close this.